Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 kita masih boleh diperkenan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah bersama-sama dengan Dia di dalam kasih-Nya. Baik, mari kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Kita mau mengatakan kita dipilih dari segala bangsa. Dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini. Hadirat Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau saat ini kita boleh berdiri di hadapannya, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sejauh langit dari bumi, begitulah besarnya kasih Tuhan pada kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami.
Mari kita mau katakan sama-sama bahwa Engkaulah kekuatanku, Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Katakan saat badai menerpa, saat badai menerpa. Katakan aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan sejauh langit dari-Mu, katakan begitu besarnya kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan penuh kerinduan kita katakan sekali lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami Bapa. Sejauh langit dari bumi, kami percaya begitu besarnya kasih-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami Bapa, yang tak akan pernah terukur, yang tak akan pernah terbalas, dan selalu menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya Bapa. Tuhan, inilah kami ya Tuhan yang dengan penuh kerinduan mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Biarlah Engkau sucikan dan layakkan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat beribadah sungguh-sungguh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan di atas itu semuanya ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang boleh dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan masih terus memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian pujian nomor 167. Iman umat Tuhan.
biarlah ini boleh menjadi komitmen kita. Ya, sampai maut setiaku. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan yang kita persiapkan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur ya Tuhan kalau di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Biarlah Kau kuduskan dan sucikan persembahan kami sehingga sungguh berkenan dan boleh Kau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Tuhan bagimu. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul khotbah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Firman-Mu taman yang permai.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biarlah Engkau berbicara secara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami, dimanapun kami berada, untuk mendengar dan menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus berkenan membimbing kami, menuntun dan menolong kami untuk mengerti maksud Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu, sehingga kami memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Tentu kita semua merindukan dan terus berdoa supaya Tuhan kita Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita kesehatan. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sudah mulai kembali beraktivitas, melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya, sudah mulai masuk kerja ke kantor dan lain sebagainya, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita masing-masing dapat menjaga kesehatan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk teman sahabat kita. Ya, gunakan masker setiap kali keluar rumah. Seringlah cuci tangan dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Ikatan kasih Tuhan tidak akan pernah dibudarkan oleh karena kita menjaga jarak. Kehangatan di dalam kasih Tuhan terus membawa kita berada dalam persekutuan yang indah oleh karena kasih Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, memang kegiatan ibadah dari pemerintah sudah bisa dilakukan, tetapi saya dengan tim New Normal sedang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga harapannya tidak terlalu lama lagi kita bisa bersama-sama beribadah di gereja, walaupun tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Tetapi saya kira kita sudah sangat kangen satu dengan yang lainnya untuk kita bisa bertemu dalam suasana yang hangat seperti selama ini ya, seperti selama ini. Kita bisa saling bertatap muka, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, walaupun nanti kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, menerapkan itu untuk tidak berjabat tangan, lalu tempat duduk kita diatur jaraknya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Pagi ini nats khotbah saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya memberi judul dengan mengutip ayat itu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya ingin membacakan firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman
seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya kita semua perlu mengerti, perlu tahu bahwa hampir semua penafsir Alkitab, hampir semua teolog memiliki kesepakatan yang sama bahwa inti keseluruhan dari surat Roma adalah terletak di 2 ayat ini, yaitu Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ayat ini adalah merupakan tema daripada surat Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, secara harafiah ayat ini berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara, saya mengutip, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Bapak Ibu Saudara, secara harafiah ayat ini berbunyi bahwa Paulus tidak malu terhadap Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku tidak malu terhadap Injil. Ini dari semua versi bahasa Inggris, ya. Nah, pernyataan ini saya merasa menarik, Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata bahwa aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa? Paulus perlu mengungkapkan, Paulus perlu menyatakan kepada orang-orang jemaat Kristen yang ada di Roma bahwa dia tidak perlu malu terhadap Injil. Mengapa, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Yesus mengikut, aku tidak perlu malu. Paulus juga menasihati kepada Timotius untuk menjadi seorang pelayan, seorang pekerja Tuhan yang tidak usah malu. Yang bertekun dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran Injil. Tidak perlu malu. Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada nas khotbah saya pada saat ini. Mengapa Injil merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan? Mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jawabannya, Bapak Ibu, sudah terdapat di dalam ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya, di dalam mana? Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil itu nyata tentang mengenai kebenaran Allah. Dalam terjemahan yang lebih harafiah, dalam bagian ini berbunyi demikian, sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Sebab kebenaran Allah sedang berlangsung, bukan sudah selesai, tetapi sedang berlangsung, dan itu terus menerus dinyatakan di dalam Injil itu. Di dalam Injil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Yang pertama adalah karena hanya di dalam dan melalui Injil seseorang bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, mengapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Karena hanya di dalam dan melalui oleh Injil itulah seseorang diselamatkan. Saya membaca ulang
tetapi saya tambah ayat di bawahnya, ayat yang ke-18 dari Roma pasal 1 demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, perhatikan, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga. Saya mengulang Bapak Ibu dari kalimat awal ini. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah sedang dinyatakan. Kebenaran Allah sedang dinyatakan. Dan juga ayat yang ke-18. Ada berita buruk. Ada kabar buruk yang sama-sama juga sedang dinyatakan. Yaitu murka Allah. Jadi dua ayat ini, 17 dan 18 ini Bapak Ibu Saudara menyatakan tentang surga dan neraka. Ya, menyatakan tentang surga dan neraka. Menyatakan tentang adanya pengharapan dan penghukuman. Menyatakan tentang kasih Allah dan keadilan. Jadi dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara sedang menyatakan tentang surga. Ayat 17 berbicara tentang surga. Ayat 17 berbicara mengenai kasih Allah. Ayat 17 berbicara mengenai pengharapan yang Allah berikan. Dan ayat yang ke-18 berbicara mengenai murka Allah, yaitu neraka. Berbicara mengenai penghukuman. Berbicara mengenai keadilan. Jadi Paulus ingin menegaskan banyak cara. Tetapi berkaitan dengan surga, berkaitan dengan pengharapan, berkaitan dengan kasih Allah, itu hanya satu, yaitu menerima kebenaran Allah. Pertanyaannya adalah sederhana Bapak Ibu, tetapi amat sangat penting. Pertanyaannya sederhana ketika saya dan saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16, 17 dan 18. Di mana posisi Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara dengan iman telah menerima kebenaran itu? Atau sebaliknya, saudara menolak kebenaran itu? Mari merenungkan. Puji Tuhan, mengucap syukur kalau Bapak Ibu Saudara sudah berada dalam posisi di mana saudara menerima dengan iman kebenaran Injil itu. Ya, berarti keselamatan dianugerahkan, pengharapan hidup kekal diberikan, surga menjadi milik kita. Kalau demikian Bapak Ibu, yang kedua, kebenaran yang kedua saya ingin menyampaikan. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, keselamatan itu harus diterima oleh seseorang dengan iman saja. Ya, saya menekankan itu. Keselamatan itu, pengharapan itu, surga itu harus diterima oleh seseorang dengan iman saja. Saya membaca ulang Bapak Ibu Saudara, teks kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Perhatikan. Di situ
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan siapapun umat manusia yang percaya. 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ayat ini jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Injil itulah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, siapapun. Ya, yang menyelamatkan setiap orang. Orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada kebenaran Injil. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya. Hanya dengan iman, tidak dengan cara yang lain. Dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, lalu memimpin kepada iman, dan seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi hanya iman, Bapak Ibu Saudara. Hanya iman. Pembenaran dan keselamatan itu sungguh-sungguh hanya melalui iman. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menyimak, memperhatikan khususnya ayat 17 itu kata iman muncul 3 kali. Jadi biasanya ini kalau ada satu kata yang diulang-ulang itu memberi penegasan yang semakin mutlak adanya. Jadi itu yang terjadi. Keselamatan diterima oleh seseorang hanya dengan iman saja. Hanya dengan iman saja. Nah, ini harus menjadi perenungan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Allah telah menggunakan teks ini, ayat 16 dan 17 dari Roma pasal 1 untuk menyelamatkan Martin Luther. Salah satu tokoh reformasi gereja di abad yang ke-16. Sekian lama Martin Luther berupaya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah. Melalui berbagai upaya, berbagai usaha yang dilakukan. Melalui berbagai perbuatan baik yang dia perjuangkan, dia lakukan. Tetapi Martin Luther tidak pernah mendapatkan apa itu yang disebut sebagai pengharapan dan kedamaian. Martin Luther akhirnya menyadari dalam proses perjalanan hidupnya yang panjang itu bahwa hanya kebenaran Injil yang merupakan anugerah Allah bagi setiap orang yang berdosa, yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus. Martin Luther menyadari bahwa kebenaran keselamatan merupakan anugerah Allah. Merupakan anugerah Allah. Keselamatan itu sungguh-sungguh merupakan kasih karunia Allah. Merupakan pemberian Allah. Bukan karena hasil usaha kita. Dan seseorang diselamatkan karena iman. Karena percaya kepada Yesus Kristus. Tegas Paulus berkata di dalam kitab Efesus yang tadi saya kutip.
bahwa keselamatan itu benar-benar hanya oleh karena anugerah Allah. Merupakan pemberian Allah. Bukan karena jerih lelah kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik amal yang kita lakukan. Tetapi sungguh-sungguh ketika seseorang dengan hati yang terbuka, dia sadar betul bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Sehingga orang itu menerima anugerah keselamatan. Jadi berlaku untuk siapa saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Anugerah keselamatan itu berlaku untuk siapa saja dengan catatan apa? Dengan syarat apa? Beriman. Iman saja, tidak ada tambahan yang lain. Kalau melakukan firman Tuhan itu merupakan buah daripada iman. Ya, kita mengasihi musuh, kita menolong orang lain. Ya, itu merupakan buah daripada iman. Ya, buah daripada iman. Tetapi keselamatan itu diperoleh karena seseorang beriman kepada Yesus Kristus. Ya, karena seseorang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa saja yang percaya kepada pemberitaan Injil bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia, Yesus telah mati disalibkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka orang itu mendapatkan anugerah keselamatan. Percaya kepada Yesus yang telah lahir, datang ke dalam dunia, telah mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, kemenangan dari maut. Orang itu dibenarkan, orang itu diselamatkan. Bahkan ayat ini Bapak Ibu, ketika firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16 bagian akhir, ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan saja diselamatkan Bapak Ibu Saudara, tetapi orang itu diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Ya, jadi diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Jadi ini istimewanya kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan, lalu diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Saya kira kita tidak sanggup menghitung kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Ya, tidak bisa menghitung. Sebulan saja nggak sanggup, karena banyak sekali. Ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, mudah amat, ya itu firman Tuhan. Gampang amat, ya memang itu. Kita diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Kita ditebus dari segala dosa kita, pelanggaran kita. Lalu kita mulai berjalan di jalan Tuhan. Ya, kita mulai berjalan di jalan Tuhan. Tuhan dalam menganugerahkan keselamatan itu tidak memandang muka. Ya, tidak memandang muka. Tidak dibatasi hanya oleh orang-orang yang terpelajar saja. Tidak. Bapak Ibu ingat ya, di Kisah Rasul diceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes disebut sebagai orang yang tidak terpelajar. Tetapi dia menikmati anugerah keselamatan karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata justru orang kaya itu sukar masuk surga. Lebih mudah unta. Ya, lebih mudah. Ya, itu topik lain. Tetapi saya ingin katakan bahwa keselamatan itu berlaku untuk siapa saja. Diberikan oleh Tuhan kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan orang itu akhirnya diperhitungkan
Allah tidak memandang muka, Allah tidak membatasi. Hanya satu saja, yaitu caranya bagaimana? Percaya kepada Yesus Kristus. Mari merenungkan firman Tuhan pagi ini. Bersyukurlah kalau Bapak, Ibu, Saudara, oleh karena imanmu, Tuhan menganugerahkan keselamatan. Terus perkuat imanmu, perteguh imanmu dalam semua situasi yang ada. Jangan pernah punya pikiran sedikit pun, ngapain? Percaya kepada Yesus Kristus, lalu tinggalkan Yesus. Jangan. Karena itulah cara saudara memiliki surga. Tetapi saya mengajak kita semua merenungkan. Bagi Bapak Ibu Saudara, di antara Bapak Ibu Saudara yang belum punya kepastian, belum punya pengharapan, kepastian keselamatan, kepastian pengharapan. Firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka engkau diselamatkan. Maka engkau diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum punya pengharapan yang pasti, belum punya keselamatan yang pasti, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, saatnya Bapak Ibu Saudara membuka hati saudara. Saatnya Bapak Ibu Saudara membuka hati. Firman Tuhan menuntun kita untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus. Menuntun Bapak Ibu Saudara memiliki iman kepada Yesus Kristus, supaya pada akhirnya ketika hari ini saudara belum punya kepastian pengharapan, ketika hari ini saudara masih bimbang, masih ragu, saat yang tepat jangan ditunda. Terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus seseorang diselamatkan. Dan itu memerlukan iman, memerlukan percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara seperti dikatakan oleh firman Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ragu, belum punya kepastian pengharapan, saatnya Bapak Ibu Saudara membuka hati, mengundang Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari tunduk kepala. Saat Bapak Ibu Saudara tunduk kepala, sungguh-sungguh saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Manusia, setiap kita diberikan dua pilihan. Menerima kebenaran Injil atau menolak kebenaran Injil. Ketika kita rindu untuk memiliki kepastian keselamatan, kepastian pengharapan hidup kekal, maka Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terimalah kebenaran ini. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih, masih ragu, masih bimbang. Orang-orang muda, mungkin bahkan Bapak Ibu. Saatnya Bapak Ibu, Saudara membuka hati. Saat teduh saudara, undang Yesus Kristus masuk ke dalam hatimu. Terima dan percayalah kepadanya. Seperti firman Tuhan katakan, keselamatan Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih, yang telah menerima anugerah keselamatan, pengharapan hidup kekal karena iman saudara kepada Yesus Kristus. Perkuat imanmu. Perteguh imanmu. Berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun situasi yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Jangan pernah lari dari kebenaran. Jangan pernah lari dari imanmu. Tetaplah percaya, setia sampai mati. Setia sampai mati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saya memberi kesempatan sejenak kepada Bapak Ibu Saudara untuk masing-masing berdoa. Mengucap syukurlah karena anugerah keselamatan ketika saudara punya iman, telah beriman kepada Yesus Kristus. Dan berjanjilah di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau setia sampai mati. Setia kepada Engkau. Beri kekuatan kepadaku ya Roh Kudus. Tetapi kalau ada di antara sidang jemaat Bapak Ibu Saudara yang masih ragu tentang kepastian hidup kekal, pengharapan hidup kekal, saatnya jangan ditunda. Sekali lagi saya katakan, terima Yesus Kristus. Undang Dia masuk ke dalam hatimu. Percayalah kepadanya. Sementara saat teduh Bapak Ibu Saudara, singer akan menyanyikan nyanyian pujian responsif. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan nyanyian ini bait yang ketiga dan keempat. Yesuslah jalan yang benar. Yesuslah jalan yang benar, kehidup yang bakal. Pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat. Pada Yesus, sumber selamat. Serahkan hidupmu. Marilah umat yang setia. Marilah umat
Yesus, pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, taruh harapku. Pada Yesus, sumber selamat, sedangkan hidupku. Amin. Kita tunduk kepala, Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali meneguhkan kepada kami umat-Mu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah menuntun kami, sampai pada akhirnya kami beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sehingga kami boleh menikmati anugerah keselamatan itu. Kami boleh menikmati anugerah hidup kekal. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap berdiri teguh, tidak goyah. Apapun situasi yang sedang dan akan kami hadapi. Kami mau setia sampai mati. Percaya dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara umat-Mu sidang jemaat Tuhan dan sedang membuka hati untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, siapapun mereka ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau menganugerahkan seperti firman-Mu keselamatan dan pengharapan hidup kekal kepada mereka. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan di dalam loh hati kami yang paling dalam. Supaya firman-Mu mengakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, pakailah para pemimpin bangsa kami dengan hikmat-Mu. Tuhan, pakailah para tenaga medis, para tenaga sukarelawan, jajaran gugus tugas untuk memerangi virus corona ini. Dan semakin banyak saudara-saudara kami disembuhkan karena pertolongan daripada Tuhan. Kami rindu supaya kami menjadi warga negara yang baik, yang bertanggung jawab, yang bersama-sama berupaya keras dengan pemerintahan bangsa kami untuk menang dari virus ini ya Tuhan. Dengan tetap berdisiplin menjaga protokol kesehatan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, pulihkan perekonomian bangsa ini. Tuhan, berkati masyarakat yang selama ini tidak bekerja, usahanya berhenti, bangkrut. Tuhan, tolonglah. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup melawat. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, hamba-Mu mendoakan supaya Engkau memberkati. Tuhan, berilah kepada kami semua kesehatan. Lindungi kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan, jamah beberapa saudara kami yang sedang dalam proses Tuhan pulihkan kesehatannya. Seperti Bu Kenny Lestari
yang masih dalam perawatan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, supaya tulang yang patah itu di bagian tangan kiri sembuh, pulih kembali, karena Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati Pak Tio Kimlen, Pak Timotius Sumardi, Ibu Maniada, Ibu Merli, Pak Dalis Marpao, dan teman-teman kami yang lain ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang punya masalah kesehatan. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka kekuatan iman, pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan biarlah pemulihan kesehatan Tuhan berikan. Berdoa untuk Saudara Yosef yang sedang menjalani kemoterapi, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami terus menjalaninya di dalam kekuatan dan kasih setia, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersembahkan bakti sembah, sujud, dan pelayanan kami hanya kepada Engkau. Kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selesai dan selamat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua dengan tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus percaya kepadanya dan mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing bersama keluarga kita. Tuhan memberkati dengan damai sejahteranya hari ini sampai selama-lamanya. Amin.